Bagaimana bunyinya? Bagaimana antum mau mengenal Khidir sekarang? Khidir alaihissalam. Dan ini adalah rahasia yang maknun dalam namanya. Kita kembali cari tahu. Apa kata Rasulullah ketika para sahabat bertanya, kenapa beliau dipanggil Khidir ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena kalau beliau berjalan, dimanapun dia berjalan akan tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan, makanya kayak akhdar. Tapi ini intisarinya Khidir. Di mana beliau berlalu, maka di situ akan tumbuh hijau-hijauan, sehingga disebut Khidir. Jadi tiap berlalu ada hijau-hijauan. Ini sebenarnya hadis Rasul yang menjelaskan singkat, tapi memberikan petunjuk ke sisi substansi Khidir, sisi non materi dan materi Khidir. Kita kembali gimana? Kita lihat surat Al-Hadid. Ini petunjuk yang luar biasa jelas. Kita lihat surat Al-Hadid. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, Al-Hadid ayat 25. Ini inti surat Al-Hadid. Dan kenapa disebut surat itu yang ke-57 dalam Al-Quran ini disebut surat Al-Hadid? Kenapa? Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Walaqad atau laqad Ustaz? Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Kami telah menurunkan para utusan kami dengan bayinah, keterangan, kejelasan, bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka, bukan pada mereka aja, bersama mereka Alkitab. Alkitab itu dicetak dalam jiwa mereka pada asalnya. Yani bersama mereka Alkitab. Kemudian wal mizan, yang menurut mufassirin akal, neraca keadilan, yaitu yang kalau kata mufassirin yani akal. Rasul, Alkitab, dan juga bahkan akal, yang mana mukhatab dari kitab-kitab itu yang diajak bicara, nalar. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa hidup dengan adil, sejahtera. Liyaquman nasu bil qist. Lalu lanjut, wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'un linnas, dan kami turunkan besi dan manfaat, yang manfaat bagi umat manusia. Dan kami, antum sampai sini, ini masih ayat yang sama loh, ayat 25. Coba antum pikirkan, kami turunkan para utusan dengan bayinah, dengan akal, dengan Alkitab bersama mereka. Lalu tahu-tahu kami turunkan besi. Kaif? Kita cek. Anas ketemu ini, dan kata inzal itu menunjukkan turun yang sekaligus. Yakni turun yang dari langit. Saat itu kita cek untuk memahami. Kita cek sains. Antum bisa cek ini. Dan ternyata sesuai narasi Al-Quran itu, besi memang tidak mungkin tercipta di bumi ini. Untuk nyipta besi butuh core-nya matahari itu 15 kali lipat mungkin. Puluhan juta derajat Celcius. Yakni di bumi ini tidak mungkin besi itu tercipta. Jadi besi tercipta di alam lain. Yakni ketika bumi ini masih foggy, masih asap, dingin, beku, tiada daratan, tiada tanah, tiada hijau-hijauan, tiada kehidupan, tidak layak dihuni. Itu hujan meteorit dari langit, hujan masuk ke bumi itu yang menyana menjadi besi. Ketika itu masuk membawa panas api yang luar biasa, alam planet bumi ini mulai menghadirkan magma, lava, sampai ke fase tanah, turab. Dari situ barulah hadir tumbuh-tumbuhan, zat besi yang di semua ada, dalam manusia ada. Orang yang kekurangan sakit,
hadirnya hijau-hijauan adalah karena hadirnya dan turunnya besi dari langit. Ba'san syadid. Jadi untuk ada hijauan harus ada zat besi itu. Ini untuk planet bumi. Nah, jadi setelah hadid ini hadir, baru dunia ini, planet bumi ini layak menjadi fasilitas untuk makhluk hidup. Oke? Lanjutan ayatnya bagaimana? Tapi antum bertanya, ini hubungannya sama para nabi, para utusan? Ini satu ayat langsung loh. Para nabi, Alkitab, akal, mizan, para utusan tahu-tahu kami turunkan besi. Lanjutannya lebih super. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ فِيهِ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ kan? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Agar Allah mengetahui siapa yang akan menolong Allah dan para utusannya secara gaib. Bil ghaib. Apa ini? Antum gimana? Kita ajak gimana antum bisa memahami dalam satu ayat ini. Besi tapi yang, oh jangan-jangan, iya besi mana fi'linnas, bangun rumah, segala bangunan yang luar biasa. Tanpa besi manusia gak bisa, mungkin ada yang punya rumah, kerjaan, rel kereta dan segala macam. Kehidupan ini susah. Apalagi yang ternyata yang malah membawa kehidupan dan memfasilitasi alam planet bumi ini. Tapi apa hubungannya sama ini? Harus ada direct, karena Allah tutup dengan penjelasan liya'lamallah, agar Allah tahu siapa, siapa, bukan apa, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya secara gaib. Itulah petunjuk Nabi yang Rasul bilang, di mana ada Khidir, di sana akan tumbuh tumbuhan. Antum bayangin sisi walaya takwiniyahnya ini. Antum bayangkan. Jadi khalifah dan wali itu antum jangan pisahkan dari eksistensi ini, eksistensi bahkan diri. Jadi wali apa juga maknanya secara letterleknya adalah yang mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan keberadaan yang di bawahnya. Itu wali. Wali adalah yang mana antara satu dengan lainnya tidak ada hajiz ataupun hail, tidak ada penghalang. Itu wali. Itu maula. Dan semuanya mempunyai peran dalam hadirnya dan terbentuknya alam semesta ini yang kata menurut saintis dari 12 partikel elementer. Kita menganggapnya itu hal lain, tidak punya akal, tidak bernyawa, dan kita lebih percaya sama itu. Lalu semua seakan Allah dengan dirinya, padahal Allah memberi khalifah. Sisi ini antum bisa perdalami dengan para asatid. Bahwasannya Allah tanazzaha an mujanasati makhluqatih. Tidak mungkin Allah itu merubahkan dari biji sampai materi. Itu adalah dari Allah dengan izin Allah. Tetapi bersama langsungnya itu adalah wali yang mempunyai hubungan senyawa. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin. Kalau tidak, Allah berarti bebarengan dan ada di mana-mana, ada dalam lingkup ruang dan waktu, ada dalam jenis spesies dan segalanya. Itu perannya adalah peran dari Nur Muhammad, peran para aulia, peran Khidir yang hadir dan tercipta dari Nur Muhammad, dan di awal masa, dan dia yang dijadikan khalifah. Jadi sebelum ada itu hadir dan planet-planet ini bisa layak dihuni, itulah zat Khidir. Itulah unsur Khidir. Itulah yang di Nabi kasih substansinya. Tapi kadang kita gak ngeh, padahal ayatnya sebegitu jelas. Dialah sosok gaib yang sepanjang masa adalah head to headnya iblis, lawannya iblis, dan sepanjang masa menolong para utusan Allah, menjaga bodyguard para utusan Allah secara gaib dengan rupa apapun. Kenapa orang bingung kalau dia bisa rupa apapun? Wong keberadaan ini juga berhubung dengannya di alamul ajsam.
Antum heran Khidir bisa, oh berarti ada dua. Loh, ente lupa diri ente ini dan semua ini adalah prototipenya. Hal yang terjadi ini udah lebih besar. Makanya am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini sesurat mau ngenalin ini sang wali mursyid. Hidup, berperan, bekerja keras sepanjang zaman dalam percaturan perpolitikan tingkat tinggi, menjaga komunitas beriman, memimpin, membimbing sebagai rasyada dan seluruhnya. Dia adalah Iron Man yang sebenarnya, the real Iron Man. Dia adalah the real Superman. Khidir adalah the real Superman. Antum lihat ada film-film superhero yang bisa menjadi apa aja, masuk. Dia adalah itu. Itu makna dari Khidir, yakni dia adalah inti segala kehijauan, bahkan kehidupan, bahkan yang memfasilitasi makhluk hidup di alam ini. Itu bagian dari takwinnya, dari zatnya. Kalau Muhammad jauh di atasnya, tak terbayangkan. Antum belum kenal Khidir, belum sampai kita di pintu Muhammad, ma'rifah, nurul rasul.